Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ai Mahija dengan NIM 2200018413. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait aplikasi saya untuk memenuhi tugas pemrograman mobile yang diampu oleh Pak Guntur, yaitu aplikasi saya tentang sampah. Nama aplikasi saya yaitu Waste to Wealth, di mana aplikasi ini akan menukarkan sampah kita menjadi uang. Latar belakang di balik saya membuat aplikasi ini, jadi kita tahu kalau pengelolaan sampah itu jadi masalah besar, terutama di Indonesia. Nah, untuk produksi sampah domestik terus naik seiring dengan bertambahnya populasi dan urbanisasi. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah, namun yang didaur ulang itu hanya 9% aja. Nah, ini jelas jadi masalah serius khususnya di Yogyakarta, di mana tempat pembuangan akhir atau TPA udah hampir penuh. Hal ini nggak cuma berdampak negatif bagi lingkungan, tapi juga buat kesehatan masyarakat sekitar. Dengan kondisi seperti ini, kita juga butuh banget solusi yang inovatif dan efektif untuk mengelola sampah. Salah satu caranya yaitu mulai dilirik menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile. Nah, buat mendorong masyarakat lebih aktif dalam program daur ulang, nah dari sinilah ide aplikasi Waste to Wealth muncul. Aplikasi ini juga saya hadiri sebagai solusi praktis untuk masalah pengelolaan sampah, di mana dengan memberikan insentif berupa uang atau poin, maka saya berharap juga kepada masyarakat jadi lebih termotivasi buat mendaur ulang sampah mereka dan memberikan sampah mereka untuk didaur ulang oleh pihak-pihak terkait. Jadi, selain membantu mengurangi limbah yang masuk ke TPA, aplikasi ini juga bisa memberikan manfaat ekonomi langsung ke pengguna yang menggunakan aplikasi ini, sambil meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Nah, itu tadi udah adalah alasan dan latar belakang apa yang membuat saya mempunyai ide untuk menciptakan aplikasi ini menjadi eh, sebuah solusi bagi masyarakat. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan pendemoan aplikasi, yaitu melakukan pendemoan aplikasi yang dijelaskan dengan fitur-fiturnya. Nah, untuk job desk-nya sendiri, saya melakukan ini semua sendiri dari awal, dari perencanaan, perancangan, pembuatan desain, melakukan coding dan developernya, hingga ke laporan dan presentasi ini sendiri saya lakukan sendiri. Kita akan lanjut ke tahapan pendemoan aplikasi. Nah, oke, kita sudah ketampilan aplikasinya. Untuk tampilan awalnya, kita bisa melakukan akses ke aplikasi dengan mengklik logonya. Nah, setelah itu, ini merupakan tampilan halaman login dari aplikasi yang saya buat. Nah, pada halaman login ini bisa kita lihat ada tampilan email dan password. Sebelum kita melakukan login, kita pastinya perlu melakukan pendaftaran akun. Kita tinggal klik ke bagian belum punya akun, daftar. Nah, kita akan dibawa ke halaman. Untuk mendaftarkan akun, kita isikan saja nama lengkap kita, Dian Aimahija, menggunakan email UAD. Cukup panjang ya kalau untuk email kampus. Lalu kita mengisikan passwordnya. Nah, semisal kita isi passwordnya seperti ini, Dian Ai 27. Nah, setelah sudah selesai melakukan penginputan ini semua, kita klik daftar. Nah, jika kita sudah terbawa ke halaman login ulang, maka eh, akun kita sudah terdaftar. Maka bisa kita coba untuk langsung login.
Nah, kita login. Nah, maka kita sudah berhasil login dan kita terbawa ke halaman Banda aplikasi. Nah, pada halaman Banda aplikasi ini bisa kita lihat ada tampilan ucapan welcome guide yaitu Hai Dian. Nah, Hai Dian ini menyesuaikan dari data akun yang sudah kita daftar tadi, di mana kita membuat namanya Dian Aimahija. Maka dia akan tampil kata pertama dari data kita. Nah, bisa kita lihat ada tombol mulai dari ulang sampah, tombol riwayat penukaran sampah, dan ada kabel berita. Nah, pada kabel berita ini, saya menampilkan berita-berita yang lagi hangat tentang inovasi daur ulang dan kegiatan-kegiatannya. Nah, bisa kita lihat, pada berita ini bisa kita klik seperti ini. Nah, maka dia akan membawakan kita untuk ke browser. Maka tinggal kita klik. Nah, maka dia akan membawa kita ke browser. Jika kita klik, maka akan terbuka ke browser. Nah, bisa kita lihat, kita bisa melihat sumber asli beritanya, yaitu tentang rumah inovasi daur ulang. Nah, kita bisa kembali lagi ke aplikasi tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan explore ke fitur utama kita, yaitu untuk melakukan penukaran dan daur ulang sampah. Kita tinggal klik tombol mulai daur ulang sampah. Nah, bisa kita lihat kita sudah dibawa ke halaman form daur ulang sampah, di mana mempunyai pertama paling awal yaitu adalah pilih jenis sampah. Bisa kita lihat ini banyak pilihan jenis sampahnya. Kita bisa pilih semisal ingin melakukan daur ulang terhadap minyak. Nah, lalu kita bisa klik untuk mengisi beratnya. Semisal saya mempunyai minyak jelantah sebanyak 20 kilo. Nah, setelah itu kita bisa klik tambah barang, maka akan tampil total uang yang didapat, yaitu sebesar 100.000. Jika sudah valid, maka kita bisa klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman memasukkan data. Nah, jika kita ingin melakukan penukaran sampah, maka kita perlu melakukan pengisian data pribadi. Kita masukkan Dian dengan nomor telepon, acak. Nah, di bagian bawahnya bisa kita lihat. Nah, jenis sampah yang kita masukkan tadi adalah minyak dengan berat 20 kilo dan total uang yang didapat sebesar 100.000. Jadi kita walaupun melakukan pengisian dan sudah tidak di halaman tadi, kita tetap bisa mengingat apa aja sih data yang udah kita input tadi untuk penukaran sampahnya. Kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman selanjutnya yaitu pilih mitra daur ulang. Nah, untuk pemilihan mitra ini bisa kita lihat pada tampilan ini yaitu tampilan Google Maps di mana ada pin-pin marker dari tempat-tempat lokasi untuk kita penukaran dan daur ulang sampah. Semisal kita klik ini, nah maka dia langsung tampil nih. Mitra yang dipilih adalah Recycle Hermina Asei. Bisa semisal kita klik yang di dekat Tugu Jogja, maka mitra yang dipilih adalah Rumah Daur Ulang Seigening. Nah, semisal kita milih yang dekat Sindu Kusuma. Nah, maka kita memilih mitranya itu Pusat Daur Ulang Godeanku. Nah, di bawahnya juga pasti ditampilkan jenis sampah, berat, dan total uang yang didapatkan dari data yang sudah kita inputkan tadi. Kita klik konfirmasi. Nah, jika sudah otomatis kembali ke Belanda, maka artinya data sudah tersimpan ke Firebase. Saya menggunakan real-time Firebase untuk menangani penyimpanan data dimulai dari data penukaran sampah hingga data-data akun yang didaftarkan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan terhadap transaksi kita tadi dengan mengklik tombol riwayat penukaran sampah. Nah, kita akan terbawa ke halaman selanjutnya yaitu riwayat penukaran sampah. Bisa kita lihat pada kolom pertama ini menampilkan detail dari transaksi kita, yaitu bisa kita lihat
Dari yang kita inputkan tadi akan tampil semua dari nama, nomor telepon, jenis sampah, berat, estimasi uang, dan lokasi. Kita lihat Dian dengan nomor telepon sekian, jenis sampah minyak berat 20 kilo dengan estimasi uang 100.000 dan memilih lokasi pusat daur ulang Godeanku. Dan dilengkapi juga dengan ID transaksi yang difungsikan untuk membedakan transaksi antara user yang sama melakukan repetitif penukaran maupun dengan user yang lain. Nah, kita kembali ke Belanda. Nah, kita selanjutnya akan melakukan explore terhadap fitur profil. Kita bisa melakukan klik pada gambar profil. Nah, pada kali ini bisa kita lihat, nah, ada nama, email, yang diambil dari real-time Firebase. Jadi, semisal akun yang sedang login, maka akan ditampilkan datanya ke dalam kolom ini. Bisa kita lihat nama akun saya di ANI Mahija dengan email 22 dan sekian. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan eh, bisa kita lihat di sini ada tombol kembali ke dashboard. Kita klik, maka otomatis kembali ke dashboard. Kita lakukan klik terhadap tombol About Developer, maka akan membawa ke LinkedIn profil diri saya sendiri sebagai developer full stack. Nah, jika sudah, kita bisa kembali. Ada juga fitur untuk melakukan pengeditan foto profil. Nah, semisal kita melakukan pilih foto profil, nah bisa kita lihat, kita bisa menggeser-geser atau melakukan crop pada foto profil kita. Lalu, kita klik centang. Nah, maka otomatis foto profil yang kita update tadi akan tersimpan ke Cloud Firebase. Nah, untuk penanganan ini saya menggunakan Cloud Firebase untuk menyimpan foto profil dari akun pengguna. Jika sudah selesai, maka ada fitur terakhir yaitu fitur logout. Nah, jika kita sudah melakukan logout, maka kita akan dikembalikan lagi ke halaman login. Nah, eh, terdapat fitur yang belum kita jelaskan yaitu fitur lupa password. Nah, pada fitur lupa password ini, kita akan dibawa ke halaman reset password dengan ada kolom pengisian email. Nah, semisal kita ingin melakukan reset password terhadap akun kita tadi, wd.ac.id, dan kita klik kirim email reset, nah maka akan tampil link reset password telah dikirim dan kita otomatis dikembalikan ke halaman login. Nah, bisa kita lihat, setelah melakukan reset email, kita akan beralih ke Gmail. Nah, bisa kita lihat nih, udah ada email dikirim dari DAM Developer untuk reset your password. Follow this link to reset your West to World account password for your account. Nah, jika kita klik ini, maka kita akan bisa melakukan reset password. Kita klik. Oke, kita lakukan klik. Nah, kita akan melakukan reset password. Semisal reset passwordnya adalah Dian Aimahiza 27. Oke, bisa kita lihat ini. Dan kita klik save. Maka sudah ada konfirmasi password telah berubah. Dan kita bisa melakukan login lagi dengan password baru kita. Kita coba. Kita masukkan email kita. Kita akan melakukan pengetesan dulu dengan password yang lama. Apakah dia benar-benar sudah terganti. Nah, bisa kita lihat terdapat notifikasi merah yaitu login gagal, periksa email dan password. Maka kita masukkan password baru kita tadi, yaitu DNI-Meja27. Dan kita coba login. Nah, maka sudah berhasil penanganan untuk reset passwordnya. Nah, untuk keseluruhan fitur dalam aplikasi ini sudah berjalan dengan baik, dimulai dari
penanganan login, daftar akun, reset password, dan fitur utama penukaran sampah untuk dan fitur riwayat penukaran sampah, fitur berita, fitur profil, dan fitur edit profil, serta fitur-fitur minor lainnya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Jika terdapat kekurangan dalam aplikasi ini, mohon dimaafkan. Saya menerima kritik sebesar-besarnya terhadap penonton yang menonton video ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.